PDIP sekarang ditinggalkan oleh pemilih ya karena kesombongannya. Kemudian PDIP itu ketika tidak berkuasa mendekat ke wong cilik, kemudian dia klaim bahwa dia adalah bagian wong cilik, tapi sebenarnya dia adalah barisan-barisan orang-orang yang saya anggap itu tidak wong cilik tapi wong licik. Beliau yang ngomong ya, Bang Kumis ini ya, bukan wong cilik, bukan berpihak pada wong cilik, tapi berpihak pada wong licik. Kumisnya ya Allah. Nah, kumis mana ini kumis? Tuh. Dan juga terstigma sekarang PDIP itu tidak membela rakyat karena undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh Pak Joko Widodo sampai hari ini tidak pernah disahkan oleh PDIP, karena kita tahu bahwa Komisi 3 ketuanya adalah Pak Bambang Pacul yang notabene adalah kader PDIP, dan juga Ketua DPR RI-nya Mbak Puan Maharani yang juga kader PDIP. Seharusnya kalau memang dia kepingin ada pemberantasan korupsi, seharusnya mereka mengesahkan itu, tapi ternyata enggak tuh. Itu aja sudah bisa kita tebak bahwa sebenarnya PDIP itu hanya memanfaatkan wong cilik untuk kepentingan kelompok mereka. Maka untuk itu teman-teman ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus ingat partai politik yang di saat dia berkuasa dia melupakan wong cilik, tetapi ketika dia sedang ada di luar pemerintahan atau di oposisi, dia merangkul wong cilik mengatasnamakan wong cilik. Ya. Begitu saudara-saudaraku ya. Bahwa Mbak Ita, dan seperti juga setelah disampaikan oleh Mbak Ita pada kami, Mbak Ita tidak melakukan apa yang dituduhkan, kalaupun memang sudah menjadi tersangka dalam sebuah kasus. Itu satu. Yang kedua. Tapi yang ketiga, kami mengatakan kepada Mbak Ita agar taat pada proses hukumnya, mengikuti semua aturan-aturan yang dikenakan terhadap dia, dan sambil selalu mendampingi dia dalam pendampingan hukum dan lain-lain. Namun kami tetap berpegang pada prinsip azas praduga tak bersalah. Ada istilah yang beredar di publik itu sangat familiar, yaitu kalau misalkan maling itu ngaku, penjahat itu ngaku, penjara bakalan penuh. Wong sekarang saja kapasitas penjara sudah overload ya. Terus kalau semua ngaku kan ya mau ditaruh di mana gitu loh. Jadi menurut teman-teman gimana ini? Jangan sampai hukum dijadikan alat politik atau alat kekuasaan untuk membungkam atau menghalang-halangi atau menghadang apalagi calon pilkada yang memang potensial untuk menang dan tidak didukung oleh kekuasaan. Tidak didukung kekuasaan. Partai politik bukannya kekuasaan ya. Ya saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor gitu, jadi ada, cuman memang kan di atas gitu ya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan, tapi jangan sampai terkait dengan pemerintah kota Semarang ini bisa juga berjalan. Ya semoga penyidikan berlangsung secara epik, secara terbuka, dan datanya dibuka secara terbuka sehingga publik jadi tahu yang sebenarnya kan, apakah beliau ini korupsi atau tidak, gitu kan ya. Ya semoga saja sih perpolitikan dan pemerintahan Indonesia ini semakin bersih, sehingga ketika banyak yang berkasus itu dibungkus, itu akhirnya banyak yang kapok dan kedepannya Indonesia semakin maju. Amin. PDIP targetkan kemenangan besar di Pilkada 2024. Kemarin kan kita lihat kabar tuh, PDIP baru melakukan restrukturisasi di partai gitu ya. Kemudian banyak masuk nama-nama seperti Ganjar, Ahok, dan lain-lain begitu. Termasuk Bambang Pacul gitu. Pandangan Uncle gimana Uncle? Jadi PDI itu bersikap adaptif terhadap perubahan politik pasca nasional. Jadi sebenarnya harusnya PDI itu kan melakukan perubahan struktur itu setelah melakukan kongres
tahun ini, 2024 ini. Biasanya kongres selalu memilih ketua membentuk pengurus. Ini enggak. Ternyata struktur lama yang isinya cuma 27 orang. Jadi PDI itu kan unik ya partainya. Orang DPP-nya itu cuma 27 orang karena untuk mengenang monumen perjuangan mereka 27 Juni itu, 27 Juli itu ya. Mereka diserang kantor mereka itu. Nah kemarin strukturnya diperluas sama mereka, diperbesar sama mereka. Komposisi orang-orang agak digeser-geser, ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau Bambang Pacul itu memang masuk dari dulu. Yang baru itu adalah tadi ada Ganjar yang masuk, ada Ahok yang masuk, segala macam. Ini sebenarnya adalah langkah PDIP memperkuat diri, beradaptasi dengan kemungkinan tantangan politik ke depan ini. Jadi setelah mereka kalah dalam Pilpres kemarin, walaupun masih menang dalam Pileg dengan catatannya, karena mereka kehilangan banyak kursi juga. Ada sekitar 20-an mungkin kursi DPR RI mereka yang hilang. Jadi walaupun masih tetap menang, mereka itu kehilangan banyak kursi sebenarnya. Hampir aja dikalahkan oleh Golkar secara perolehan kursi gitu. Nah, makanya mungkin mereka mengevaluasi itu lalu memperkuat struktur kepengurusan mereka ini. Untuk apa sebenarnya? Ya mungkin ini untuk mengantisipasi kebutuhan dalam pilkada ini. Jadi pilkada yang dijelang, yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Jadi mereka mungkin bertekad untuk menang di pilkada, menang di banyak pilkada mungkin. Target mereka yang saya dengar itu mereka menargetkan kemenangan di 50% wilayah. Jadi dari 515 mungkin wilayah di Indonesia itu mereka pengen menang separohnya lah dari itu ya. Itu berarti kan 250 daerah lebih lah ya. Itu sebuah ambisi yang besar sebenarnya. Dan kalau itu tercapai, berarti walaupun di Pilpresnya ini adalah dipimpin oleh Pak Prabowo dan rekan koalisinya dalam Koalisi Indonesia Maju, tapi kepala daerahnya tuh banyak yang dikuasai oleh PDIP. Nah itu akan bikin dinamika politik tersendiri ke depan sebenarnya. Nah kita melihat yang melakukan perubahan struktural pasca pemilu ya baru PDIP. Yang lain bahkan seperti kayak P3 itu bahkan menolak untuk mengubah struktur mereka. Padahal mereka seharusnya adalah partai yang paling serius sebenarnya untuk mengevaluasi diri. Karena satu-satunya partai lama yang tidak lolos di parlemen itu dia. Tapi ternyata desakan untuk perubahan di internal P3 itu tidak terjadi. Malah PDIP yang sebenarnya tidak ada yang mendesak, tapi mereka sadar diri untuk meraih kemenangan lebih besar itu mereka lakukan. Jadi ini sekali lagi menunjukkan daya adaptasi yang bagus sebenarnya dari PDIP untuk menghadapi tantangan-tantangan politik ke depan. PDIP target ya kalau di nasional di Pilpres ya khususnya babak belur ya di pilkada paling enggak bisa menargetkan 50% gitu kali ya. Karena kalah itu kan menyakitkan. Jokowi kapitalis ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Itu ya kan, dari dulu begitu. Kalau nggak ada yang nakal gitu nggak jadi reformasinya ini. Ya kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Pasti Pak Sekjen marah sama saya kalau ntar nya lawan Jokowi. Pak Jokowi memang kurang ajar. Wow. Bribka Ciptaning belum puas Anda katakan Jokowi anjing kapitalis, Anda masih tambahkan lagi bahwa Jokowi memang kurang ajar. Anda ini seperti orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Anda ini seperti orang barbar ya. Anda tidak punya akhlak. Ya. Anda sama sekali mengabaikan fakta bahwa ketika Anda berbicara di depan kader-kader PDI Perjuangan itu, Anda sementara memberikan pendidikan politik. Dan politik
Anda suka kalau disebut anjing komunis, anjing sosialis? Apakah Anda suka untuk dikatakan ya manusia yang kurang ajar? Saya bukan soal apa ya, selama ini ya mungkin orang berpikir saya terlalu apa begitu ya terhadap Pak Jokowi. Perlu saya katakan ya, Bapak Joko Widodo itu bukan hanya presiden Anda sendiri, Betul. kepala negara Anda sendiri, tetapi kepala negara kita semua. Indonesia. Itulah rakyat sebabnya siapapun yang berbicara, mengucapkan kata-kata yang secara moral tidak pantas, maka kami yang lain ya sebagai yang juga punya presiden itu, Presiden Joko Widodo, kami merasa berkewajiban untuk membela. Kalau Anda katakan yang mengandaikan Pak Jokowi itu sebagai anak yang ya tidak ingat sama ibunya yang telah membesarkan, dalam hal ini entah itu PDI Perjuangan ataupun Megawati, saya mau katakan kepada Anda ya, ibu yang baik pun ya harus ingat mengenai anaknya. Anda itu dibesarkan bukan oleh diri sendiri, tetapi dibesarkan pula oleh orang lain. Dalam hal ini, Jokowi sebagai anak itu turut membesarkan Anda. Ya. Kemudian Anda berbicara tentang ya kuda tuli ya, peristiwa yang terjadi pada tanggal berapa itu? 27 Juli ya, 1996 sebagai tonggak reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ya. Aduh, ini sebelum membahas Pak Felix soal kuda tuli nih, jadi saya tergelitik dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Ripka tadi ya. Bu Ripka itu kata-katanya kayak gitu banget gitu. Beliau perempuan, beliau seorang wanita, terus saya yakin beliau pernah satu tempat dengan Pak Jokowi, pernah satu partai, pasti pernah satu ruangan, pernah ngobrol, pernah salaman, pernah senyum juga sama Pak Jokowi. Tapi kok bisa gitu, bisa keluar kata-kata yang menurut saya mohon maaf tidak pantas untuk diucapkan, apalagi seorang wanita dan itu berada di forum bersama kader-kader PDIP. Apakah beliau nggak ingat atau lupa mungkin ya apa yang telah terjadi di Pak Ganjar Pranowo? 16% loh menguliti Pak Jokowi dan ternyata tidak berhasil. Nah, dan ini mau ada pilkada serentak, terus kader PDIP masih menggunakan cara lama. Apakah ini nanti akan berhasil? Yang kedua kalinya, yang pertama gagal dan yang kedua kalinya biar rakyat yang membuktikan manakah yang dipilih oleh rakyat. Apakah rakyat suka sama Pak Jokowi atau rakyat suka sama PDI Perjuangan? Perlu saya katakan ya, perjuangan reformasi itu bukan hanya Anda sendiri, Betul. tapi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya itu para mahasiswa. Jadi jangan sampai Anda terlalu ya mau monopoli bahwa Anda itu pahlawan reformasi. Tapi
saya mau katakan kepada Anda, reformasi yang kebablasan, ya, roh reformasi yang bagaikan roh-roh jahat, reformasi yang tidak tahu diri, Betul. yang tidak ada nilai etiknya, menghujat, memfitnah, memaki-maki kepala negara. Kata-kata kasar. Ya, saya katakan roh reformasi itu atau spirit ataupun semangat reformasi itu, saya katakan ya, sebagai roh-roh jahat. Dan roh jahat itu menghinggapi Anda, Bu Ripka. Ya, bukan main. Anda begitu enjoy ya, menikmati kata-katamu yang tidak sepantasnya. Cara-cara Anda seperti itu yang sebetulnya menghancurkan partai Anda sendiri. Anda tidak memberikan pendidikan politik yang baik, melainkan Anda itu hanya mengoceh yang tidak keruan, yang sama sekali tidak pantas untuk dicontohi. Ya. Setuju saya. Ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi penerus, adik-adik kita ya. Jadi kalau misalkan politik kita itu banyak politisi yang berkata kasar, banyak yang menghujat, itu sangat tidak sejalan dengan impian gotong royong Indonesia. Jadi adat ketimuran kita itu kan gotong royong, bahu membahu, adat istiadatnya, sopan santunnya itu kan. Terus kalau misalkan politisinya itu memberi contoh yang barbar, gimana ini ke depannya? Kasihan adik-adik kita, kasihan anak muda Indonesia disuguhi dengan caci maki, hinaan yang berkelanjutan. Ya semoga, dan saya yakin sih, nggak cuma semoga ya, saya yakin bahwa anak muda Indonesia, rakyat Indonesia itu paham betul mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tahu mereka harus memilih siapa. Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Felix ini, saya sangat setuju sama beliau. Seharusnya kalau semakin tua itu kan semakin bijak lah. Sekali lagi saya katakan, Anda seperti seorang yang barbaris. Ya, tidak punya etika, tidak punya akhlak yang baik. Ripka Ciptaning, dengar itu. Masih ada waktu bagi Anda untuk belajar. Rendah hati, ya, membenahi